Andi Harun diprediksi tak akan kesulitan meraih kursi Samarinda 1 jika kembali maju dalam Pilkada Samarinda 2024. Andi Harun yang saat ini menjabat sebagai wali kota Samarinda dinilai belum punya lawan sepadan di Pilkada Samarinda 2024 mendatang. Elektabilitas mantan anggota DPRD Kaltim ini tak terbendung berdasarkan hasil survei LSI Deni JA. LSI Deni JA merilis hasil survei terbaru mereka khususnya untuk Pilkada Samarinda 2024 pada periode April. Dalam hasil survei Pilkada Samarinda 2024 itu, sosok Andi Harun berada di pucuk elektoral tertinggi. Tingkat elektabilitas Andi Harun meroket hingga 91,4%. Angka tersebut fantastis bagi sebagian pihak. Bahkan beberapa pengamat politik menganggap siapapun calon wakil yang mendampingi Andi Harun bila maju di Pilkada Samarinda 2024 tak akan berpengaruh banyak. Alih-alih menjadi lawan politik, tokoh politik lebih aman untuk berada di samping Andi Harun pada Pilkada Samarinda 2024. Hal tersebut bukan tanpa dasar. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi dan setumpuk prestasi pembangunan kota Samarinda membuat Andi Harun menjadi sosok yang menakutkan untuk ditantang siapapun di Pilkada Samarinda 2024. Pengamat politik Universitas Mula Warman Unmul, Budiman Kosia, memprediksi bahwa tokoh-tokoh politik di kota tepian berebut jadi pendamping Andi Harun. Di samping itu, ia melihat Pilkada Samarinda 2024 dan pergerakan partai yang akan berkoalisi masih sangat dinamis. Meski ada beberapa nama yang telah mencuat ke publik semisal dari Golkar, PAN, dan PKB yang menyorong Jahidin, anggota DPRD Kaltim Petahan yang kembali terpilih. Tetapi menurut Budiman, figur yang ada ini tengah dimunculkan untuk berebut menjadi calon pasangan petahana yakni Andi Harun. Politik yang dinamis menurut Budiman juga bisa membuat figur terlempar karena keputusan partai. Figur bakal calon wakil wali kota Samarinda yang akan mendampingi Andi Harun tentu kini masih wait and see karena melihat internal partai Gerindra. Bahkan dalam pengamatannya Andi Harun tampak akan maju melalui jalur lain semisal independen. Namun yang tidak diketahui banyak pihak, apakah Andi Harun akan bertarung di Pilgub atau tidak? Menurut Budiman, ini juga menarik untuk dicermati meski ada dinamika di internal Gerindra Kaltim. Untuk diketahui, dari hasil survei LSI Deni JA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir memimpin kota Samarinda, Andi Harun mendapat penilaian tingkat kepuasan masyarakat sebanyak 96,4%. Sebagian besar masyarakat Samarinda merasa puas atas kinerja Andi Harun sebagai pemimpin Samarinda. Hal ini diungkapkan peneliti LSI Deni JA Fadli Fakri Fauzan dalam konferensi pers hasil temuan dan analisis survei Pilkada Kota Samarinda. Satu periode Kota Samarinda di kepemimpinan Andi Harun di Warkop Bakios, Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda pada Rabu 17 April 2024. Sementara berdasarkan hasil survei elektabilitas Pilkada Samarinda 2024 oleh LSI, jika dilakukan pemilihan hari ini secara terbuka, tingkat keterpilihan Andi Harun mencapai 79,3%. Di bawah Andi Harun menyusul nama-nama seperti Hadi Mulyadi 3,2% dan Berkati 1,6%. Sementara sisa tokoh lainnya hanya mendapat angka keterpilihan di bawah 1%. Namun, jika Pilkada Samarinda 2024 hanya ada 2 calon yang bertarung pada November 2024 mendatang, Andi Harun kembali tak terkalahkan. Berikut skema hasil survei Pilkada Samarinda 2024 dengan 2 pasangan calon. 1. Andi Harun versus Darlis 91,4% versus 1,1%. 2. Andi Harun versus Berkati 90,2% versus 3,4%. 3. Andi Harun versus Zairin Zain 90% versus 0,7%. Pertama, itu pasti kita tanyakan ya di survei di daerah manapun, Mas. Itu jadi semacam template kita ketika kepala daerah itu baru 1 periode, itu pasti kita tanyakan. Jadi sejauh mana masyarakat tingkat menginginkan kembali incumbent untuk kembali menjadi kepala daerah, itu pasti kita tanyakan. Karena itu menjadi pertanda apakah pemerintah daerah itu diterima atau tidak oleh masyarakat di daerah tersebut, terus disukai atau tidak, lalu dipersepsi baik atau tidak, gitu. Itu pasti kita tanyakan.